Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Tardiani dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan tentang etika bermedia sosial. Etika dalam menggunakan media sosial menurut Islam. Etika bermedia sosial menurut Islam adalah memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan sesuai akal pikiran manusia dalam menggunakan media sosial dan berkaitan dengan ajaran Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu 10 etika yang harus diperhatikan agar tidak salah langkah dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu muraqabah, yakni yang artinya merasa selalu diawasi oleh Allah. Apapun yang kita posting, termasuk juga niat di balik postingan tersebut. Sadarilah selalu bahwa semua itu diketahui oleh Sang Maha Tahu. Dengan selalu merasa diawasi Allah, maka pastilah kita akan merasa takut melanggar batasan-batasan agama dalam memanfaatkan media sosial. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 54, yang artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu hisab, yaitu ingatlah selalu bahwa ada hisab atau perhitungan atas setiap apa yang kita lakukan, meski seberat zarah. Setiap kalimat, foto, ataupun video yang kita unggah akan dipertanyakan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa mengerjakannya kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang ketiga yaitu istifadoh, yakni menggunakan sarana yang sebaik-baiknya. Jika media sosial bermanfaat bagi kehidupan kita, maka tak ada salahnya untuk memanfaatkannya. Namun, jika media sosial justru membawa lebih banyak kerugian daripada manfaatnya, maka etika seorang muslim pastilah menghentikan aktivitas tersebut. Karena hal tersebut jika terus dilakukan tentunya akan merugikan diri sendiri. Rasulullah bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Menggunakan media sosial berarti kita bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan, baik dari yang diposting ke publik, termasuk saat follow, share, like, retweet, repost, komen, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang beretika baik akan berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu atau menanggapi sesuatu, karena ia sadar bahwasannya untuk menjadi seorang muslim yang baik itu harus memiliki sikap wara atau apik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kelima yaitu menjaga batasan pergaulan. Batasan ini lebih terkhusus pada hubungan antara wanita dan pria. Sekalipun tidak bertatapan langsung, namun media sosial mampu membawa jerat-jerat penyakit hati di setiap interaksi lawan jenis. Maka batasilah interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan yang tak ada keperluan penting dengannya. Yang keenam yaitu memperhatikan pertemanan. Berteman di media sosial tentunya harus mempertimbangkan kebaikan dengan timbangan ilmu syar'i. Jangan bermudah-mudah mengikuti status seseorang yang tak jelas kebaikannya. Ibnu Mas'ud pernah memberikan nasihat. Jika engkau sekadar menjadi pengikut kebaikan, maka itu lebih baik daripada engkau menjadi panutan dalam kejelekan. Kitab Al-Ibanah. Dalam nasihat tersebut dikatakan bahwasannya kita lebih baik menjadi seorang pengikut orang lain dalam hal kebaikan. Dalam artian kita mengikuti hal-hal yang dilakukan orang lain itu memilih-milih hal yang baiknya saja. Namun, apabila ketika kita salah mengikuti orang lain dalam artian hal-hal buruk yang kita ikuti, kemudian ada orang lain yang mengikuti yang kita lakukan,
yang kita lakukan tersebut, maka hal itu lebih jelek. Maka dari itu, kita dituntut untuk memilih-milih yang kita ikuti. Yang ketujuh yaitu wasilah. Etika Muslim berikutnya yakni menjadikan media sosial sebagai penghantar atau sarana atau wasilah kepada kebaikan. Artinya, manfaatkanlah media sosial untuk menebar kebaikan, bukan digunakan untuk menjelek-jelekan orang lain yang tidak sejalan dengan kita, dan tidak untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks. Sebagai contoh, memposting ayat-ayat Al-Quran, hadis, kata mutiara para sahabat Rasulullah, permasalahan agama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, tidak lalai. Hal inilah yang sering luput jika sudah asyik bermain media sosial, kita mudah terlalaikan hingga waktu yang berharga terbuang begitu saja. Dalam menggunakan media sosial, jangan sampai kita lupa akan kewajiban yang harus diutamakan. Kita jangan sampai lalai dalam melakukan salat 5 waktu yang tentunya, dan hal-hal lain yang seharusnya kita utamakan dari media sosial. Yang kesembilan yaitu mengumpulkan kebaikan. Etika Muslim dalam bermedia sosial dengan menjadikannya sebagai sarana untuk pengumpul ilmu dan kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi teladan dalam agama ini suatu kebaikan, maka baginya pahala setiap orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang ke-10 yaitu ikhlas. Selalu menjaga keikhlasan menjadi salah satu etika yang harus dilakukan muslimin saat bermedia sosial, termasuk di dalamnya agar tidak memposting sesuatu yang maksud riya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mampu merahasiakan amal salehnya, maka hendaknya ia lakukan. Hadis riwayat Al-Khatib. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip menggunakan media sosial. Yang pertama, paternalist principle, atau bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Tidak terkecuali umat Islam di seluruh dunia ini pasti berkomunikasi melalui media sosial ini seperti kajian agama yang sekarang banyak di-share melalui platform Instagram atau WhatsApp. Yang kedua yaitu harm principle, atau kebebasan dalam berinteraksi juga perlu dibatasi. Dalam Islam telah diatur bagaimana batasan-batasan untuk berinteraksi terutama bagi pria dan wanita. Yang ketiga yaitu offensive principle, yaitu menyampaikan pesan dengan batasan-batasan tertentu, tidak dianjurkan untuk membuat ujaran kebencian atau kegelisahan kepada orang lain. Yang keempat yaitu moral principle, yaitu bagaimana menggunakan moral dalam bermedia sosial. Tentunya telah diatur bagaimana akhlak yang baik dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu tips yang dapat diterapkan ketika berinteraksi dan komunikasi di media sosial. Yang pertama yaitu seseorang harus membatasi diri dalam bermedia sosial. Dengan kata lain, jangan mudah memberikan informasi, apalagi yang berkaitan dengan privasi yang bersifat sensitif ke media sosial, karena hal itu bisa saja merugikan diri sendiri. Contohnya seperti tempat tanggal lahir, foto, alamat, dan nomor telepon, apalagi kepada orang yang baru kita kenal di media sosial, karena ditakutkan data-data tersebut disalahgunakan yang mengakibatkan merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu ketika bermedia sosial, sebisa mungkin menghindari postingan yang mengandung unsur sara, karena hal itu merupakan suatu konten sensitif yang dapat memicu pertikaian. Contohnya yaitu di mana tindakan sara dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya, dan akan terjadi perpecahan. Yang selanjutnya yaitu menghindari mengekspos lokasi pribadi secara terang-terangan, lebih-lebih ketika berada di lokasi yang penting seperti di bank dan sebagainya. Yang keempat yaitu memahami esensi dalam berkomunikasi,
Seseorang dapat melakukannya dengan mengenali orang yang berinteraksi dengannya, yaitu dengan menggunakan bahasa yang santun dalam berinteraksi ataupun menggunakan bahasa sesuai dengan orang yang sedang berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu salah satu cara untuk menjaga privasi pribadi ialah dengan turut menghargai privasi orang lain. Seseorang tidak sepatutnya mengumbar aib orang lain meskipun hanya bermaksud untuk bercanda. Karena apabila kita sudah mampu menjaga privasi orang lain, otomatis privasi kita juga dapat terjaga. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan waktu saat mengirim pesan kepada seseorang. Apakah orang yang kita beri pesan atau kirim pesan itu sedang dalam situasi yang baik atau tidak? Atau orang yang kita beri pesan tersebut sedang dalam keadaan sibuk atau tidak? Jadi, kita harus memperhatikan waktu saat mengirim pesan agar tidak mengganggu waktu orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu selalu berpikir positif dalam bermedia sosial. Karena dengan berpikir positif kita akan mampu menggunakan media sosial itu juga dengan positif. Berpikir positif dalam agama dikenal dengan istilah husnudzon. Dan husnudzon merupakan akhlak yang terpuji, sebab berprasangka buruk adalah tindakan yang dilarang agama. Yang selanjutnya yaitu menyikapinya dengan bijak apabila menemukan suatu konten yang bersifat menyinggung perasaan. Jika ada postingan yang menyinggung perasaan, kita harus bijak menyikapinya dan harus bisa menerima dengan lapang dada. Yang terakhir yaitu menyampaikan dan ekspresi tidak dengan cara yang berlebihan. Jika kita berlebihan dalam menyampaikan aspirasi dan berekspresi, akan ada ancaman nyata pada kebebasan berpendapat. Contohnya perang komentar di dunia maya. Yang selanjutnya yaitu di dalam etika bermedia sosial, ada tuntutan dalam menggunakan media sosial. Di zaman modern yang lebih mengutamakan teknologi dalam berkomunikasi, mengharuskan umat Islam untuk bijak dan memahami literasi yang berkenaan dengan media sosial, terutama dalam hal yang berhadapan dengan etika. Adapun tuntutan tersebut, yang pertama yaitu memberikan informasi yang valid dan terpercaya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya menghindari perilaku qaul zur, yaitu perilaku yang memberikan kesaksian yang dibuat-buat dan palsu kepada orang lain. Karena sudah seharusnya umat muslim bersikap cerdas dan membagikan informasi, yaitu dengan tidak memalsukan fakta sekecil apapun itu. Karena dengan membagikan informasi palsu atau memalsukan suatu fakta itu dapat merugikan banyak pihak. Di samping itu, menghindari perilaku yang cenderung mengabaikan kebenaran suatu berita, sehingga dengan mudahnya menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Sebagai pengguna media sosial, seseorang tidak boleh menyebarkan informasi palsu, karena perilaku tersebut termasuk kepada kategori tazyin al-kizb. Kesaksian palsu merupakan dosa besar yang merujuk pada perilaku fitnah dan sama dengan dosa-dosa yang berbuat syirik. Hal ini tentu juga akan merugikan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30, yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa menggunakan apa yang terhormat di sisi Allah atau hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu atau keharamannya, maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk menghindari al-kidz atau qaul zur yang disampaikan beriringan dengan larangan menyembah berhala.
Dan di ayat lain juga, yaitu di Quran surat Al-An'am ayat 112, yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terjadi dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tiupan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dalam ayat di atas, Allah menetapkan bahwa orang yang suka berbohong menjadi musuh Allah dan para nabi. Yang kedua yaitu menghindari prasangka. Prasangka yang dilontarkan tanpa dasar yang menjadi akar dari kebenaran sebuah informasi dapat menimbulkan perilaku membuli dan membunuh karakter seseorang, sehingga dalam menyampaikan informasi hendaknya berpegang erat pada asas praduga tak bersalah. Yang ketiga yaitu menghindari sukriyah. Sukriyah merupakan suatu perilaku yang merendahkan orang lain yang dilakukan dengan mencaci maki, mengolok-olok, dan menghina seseorang, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebencian dalam diri seseorang. Sukriyah ini sama halnya dengan perilaku membuli. Hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun kerap kali terjadi di media sosial. Banyak ditemui tindakan pembulian di media sosial. Hal ini tentu merugikan seseorang dan bahkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus menghindari perilaku ini. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perilaku ini di dalam Quran Al-Hujurat ayat 11. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, menghina dan mengolok antara satu dengan lainnya. Karena bisa jadi orang yang menjadi korban olokan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Media sosial yang identik dengan kebebasan, seolah-olah tidak memperhatikan batasan-batasan yang berlaku. Kondisi ini membuka peluang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan apapun yang diinginkan, baik yang mengakses konten maupun dalam menyampaikan aspirasi. Seringkali seseorang melewati batas dan melanggar etika. Oleh karena itu, sudah keharusan bagi seorang mukmin untuk menghindari perbuatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menemukan fakta. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari terjemahan ayat ini dapat diketahui bahwa Allah telah memerintahkan orang Islam untuk mencari fakta dan kebenaran suatu informasi dan tidak mencari kesalahan orang lain sehingga cenderung kepada sikap tajasus. Yang kelima yaitu menjauhi namimah atau mengadu domba. Perilaku namimah ialah suatu tindakan yang berusaha untuk mengadu domba antara pihak satu dengan pihak lainnya. Hal ini patut dihindari oleh orang muslim dan sudah seharusnya mawas diri, apalagi pada era modern saat ini yang cenderung bebas dalam berkomunikasi. Peran komunikator Islami dalam memanfaatkan media sosial haruslah berpegang teguh pada prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu sadidan,
qaulan sadidan, yaitu sebuah prinsip yang berkenaan dengan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran yang disesuaikan dengan data dan fakta yang akurat, valid, dan tidak dimanipulasi sedikit pun. Yang kedua yaitu qaulan balighon, yaitu menyesuaikan pesan dengan yang dibutuhkan oleh khalayak umum. Dalam hal ini berkenaan dengan sesuatu yang menyentuh hati nurani dan jiwa seseorang agar lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga yaitu qaulan maisuron, yaitu menanyakan tayangan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat yaitu qaulan layyinan, yaitu prinsip untuk menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, yaitu dengan tidak menjatuhkan harga diri orang lain dan tidak menggunakan bahasa yang provokatif. Yang kelima yaitu qaulan kariman, yaitu prinsip membangun hubungan yang baik sesuai dengan etika dan akidah Islam. Yang keenam yaitu qaulan ma'rufan, yaitu prinsip untuk mengajak seseorang kepada kebaikan. Kesimpulannya yaitu dalam penggunaan media sosial, baik kita khususnya umat muslim, tentunya ada etika-etika yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan media sosial tersebut, di mana hal ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan rambu-rambu agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Untuk hal itu, Islam mengajarkan batasan-batasan atau hal-hal yang harus dilakukan dalam penggunaan media sosial, yaitu dapat dilakukan dengan cara muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan sarana yang ada dengan sebaik-baiknya, menyadari akan segala sesuatu yang kita lakukan itu ada hisaban dari Allah Subhanahu wa taala atau perhitungan nanti di hari akhir. Kemudian bertanggung jawab atas segala hal yang telah kita lakukan dalam menggunakan media sosial, dan menjadikan media sosial itu sebagai jalan atau wasilah menuju kebaikan, dan menjadikan media sosial juga sebagai sarana untuk memupuk kebaikan, bukan malah untuk dijadikan alasan dalam kelalaian. Di mana dengan media sosial sekarang itu lebih mudah untuk memupuk kebaikan dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dengan etika-etika tersebut, kita dapat mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.